Oke, kita jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana PPG model transformasi khususnya untuk modul-modul pendalaman materi. Jadi ada banyak pertanyaan yang dikirimkan kepada kami di LPTK penyelenggara PPG khususnya PPG Daljab yang Kementerian Agama tentang bagaimana sih PPG yang transformasi ini meskipun banyak sekali informasi yang beredar baik yang dari Kementerian Agama sendiri maupun dari LPTK-LPTK lain, tapi masih saja mahasiswa bingung terkait tentang pendalaman materi khususnya yang PPG model transformasi ini. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dan sederhana supaya mudah dimengerti. Jadi untuk PPG Dajab model transformasi batch 1 tahun 2025 itu akan dimulai nanti pada tanggal 10 Maret 2025 dan akan diakhiri pada tanggal 27 April 2025 dengan berakhirnya UKM PPG. Nah, jadwal ini berlaku untuk semua mahasiswa PPG Dajab yang berada di lingkungan Kementerian Agama, baik PP bidang studi pendidikan agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Madrasah, ataupun PAI. Untuk alurnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, semua kita sudah mengikuti tahapan ya sampai dengan lapor diri ke LPTK. Kemudian kita akan menunggu orientasi mahasiswa khusus untuk batch 1 ini nanti dijadwalkan tanggal 10. Tetapi ada kemungkinan LPTK bisa mempercepat mungkin tanggal 8 atau 9 supaya mahasiswa ada persiapan. Kita tunggu saja undangan orientasi yang akan diberikan oleh LPTK masing-masing penyelenggara PPG. Kemudian setelah orientasi nanti tanggal 10 akan mulai dengan belajar mandiri untuk 3 modul yaitu profesional, pedagogi, dan juga perangkat pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan induksi dan tryout, kemudian diakhiri dengan UKM PPG untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu dalam kepesertaan PPG dalam jabatan kali ini. Ini alurnya seperti ini secara umum. Jadi memang lebih simple, lebih ringkas, tidak seperti PPG model-model sebelumnya di mana ada PPL ya, kemudian ada peer teaching, kemudian ada review ya, dan juga ada ujian komprehensif di mana PPG model transformasi ini tidak ada lagi. Jadi lebih singkat, waktunya juga diperpendek. Kalau dulu itu 3 sampai 4 bulan ya. Kalau yang sekarang ini hanya 49 hari. Jadi separuhnya, di plus separuhnya saja tidak ada begitu ya. Tetapi bukan berarti menghilangkan kualitasnya. Jadi apa perbedaan PPG pola lama dan baru? Kalau dari segi durasinya tentu sangat berbeda sekali. Dulu itu bisa sampai 4 bulan ya. Full time-nya sekarang hanya 49 hari kurang lebihnya. Kemudian jumlah modul dulu ada 12, di mana 6 modul profesional, 4 pedagogi, 1 perangkat pembelajaran, 1 PTK. Sekarang hanya 3 modul ya. 1 pedagogi, profesional, dan perangkat pembelajaran. Dari jumlah modulnya sendiri sudah sangat berkurang jauh. Kalau beban belajar masih sama, 36 SKS, cuma bobotnya berbeda di mana dulu RPL-nya 24, sekarang RPL-nya 27 SKS. Pendalaman materi dulu 5 SKS, sekarang 9 SKS ya, dan tidak ada lagi PPL. Sudah digabungkan satu dengan pendalaman materi. Kemudian dulu ada PPL, sekarang sudah terintegrasi dengan modul perangkat pembelajaran, tidak ada lagi PPL. Jadi PPL nanti sudah terintegrasi dengan modul penyusunan perangkat pembelajaran, di mana mahasiswa nanti akan membuat tagihan berupa video praktik pembelajaran. Kemudian dulu pola pendampingannya atau model pembelajarannya itu hybrid ya, luring dan daring itu 50-50 ya, di mana dosen dan mahasiswa masih sering melakukan istilahnya VCON ya atau virtual conference dengan dosen pembimbing maupun dengan guru pamong. Kalau sekarang ini 90 bisa dikatakan 95% itu ya ini daring, di mana tidak ada lagi Zoom atau VCON dengan dosen. Nanti pembimbingannya bagaimana? Pembimbingannya dilakukan dengan grup media sosial ya, Telegram, WhatsApp, maupun video-video tutorial yang disediakan oleh LPTK, maupun bimbingan langsung melalui LMS ya. Eh, di fitur LMS juga ada fitur chat dengan dosen begitu atau fitur Q&A ya.
pertanyaan dan jawaban yang disediakan oleh LPTK. Jadi komunikasi tetap ada meskipun tidak secara tatap muka langsung. Kemudian UKM PPG juga berbeda. Kalau dulu UKIN tetap ada UKIN ya, uji kinerja tetap ada, cuma UP-nya berbeda. Kalau uji pengetahuan dulu 120 butir, sekarang cukup 50 butir. Kemudian ditambah dengan soal-soal analisis ya, analisis masalah ansos terkait tentang permasalahan pembelajaran ya. Itu nanti ada analisa kasus di situ ya. Jadi bukan hanya tes tertulis tapi juga ada analisa kasus. Itu perbedaan antara pola lama dan pola baru secara singkat ya, kurang lebih perbedaannya itu. Kemudian kita lihat dashboardnya. Nah, LMS-nya juga berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu LMS-nya itu menggunakan SPACE, kita bisa menggunakan istilah singkatan Sistem Pembelajaran Agama Cara Elektronik atau biasa disingkat LMS SPACE. Kalau sekarang tidak. Kementerian Agama sudah mengembangkan platform sendiri atau aplikasi sendiri untuk pembelajaran PPG ini. Jadi nanti silakan teman-teman Bapak Ibu guru yang mengikuti PPG akseslah website ppg.kemenak.go.id. Di situ sudah lengkap, ada link lapor diri, ada link LMS-nya ya, dan aturan berita, informasi, foto-foto, bahkan link untuk UKM PPG juga ada di situ semua ya. Nanti silakan dicoba untuk diakses ke website yang sudah disediakan oleh Kemenak. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengakses LMS-nya, nanti tampilan dashboard awalnya seperti ini ya, halaman login-nya ya seperti ini. Teman-teman nanti diminta untuk memasukkan username dan password-nya. Nah, username dan password standar menggunakan akun siaga masing-masing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari kementerian, dari Ditjen Bimas lain, misalnya Katolik, Hindu, atau Buddha, nanti akunnya akan disediakan oleh LPTK ya. Jadi nanti silakan dikoordinasikan dengan LPTK. Biasanya nanti kalau akunnya sudah siap, LPTK akan memberikan akunnya kepada Bapak Ibu. Jadi silakan ditunggu saja. Kalau belum waktunya juga jangan, tidak usah minta mana akunnya ya. Kalau sudah waktunya pasti akan diberikan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah login, nanti tampilan dashboard depannya, mohon maaf saya belum bisa menampilkan sekarang karena sampai saat ini LMS Space-nya masih dalam tahap development, pengembangan ya. Sampai dengan sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya, 6 Maret masih tahap pengembangan. Nanti kita tunggu beberapa hari ke depan, semoga untuk LMS-nya sudah fix sehingga saya bisa memberikan video tutorial tentang bagaimana cara penggunaan LMS Space bagi mahasiswa PPG dalam jabatan. Tapi kurang lebih tampilan awalnya seperti ini ya, nanti silakan login dengan akun yang diberikan oleh LPTK. Kemudian ini adalah modul-modul PPG yang ada di dalam. Jadi di sini pada video kali ini saya akan fokus pada penjelasan tentang modul-modul PPG. Ya, modul PPG ada 3 saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada modul profesional, kemudian pedagogi, dan juga modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, yang saya gunakan contoh ini adalah yang Katolik punya, ya, pendidikan agama Katolik punya. Untuk pendidikan agama yang lain atau dari Bimas yang lain, nanti modulnya jumlahnya tetap sama 3, cuma isinya sedikit berbeda. Ya, karena modul-modul ini disusun oleh Direktorat Jenderal masing-masing ya, Katolik susun sendiri, Hindu, Buddha ya, meskipun terkoordinir gitu ya, dikoordinir oleh panitia nasional, sehingga dari segi isi, substansi, sistematika itu sama. Meskipun dari aspek uraian, teorinya ya mungkin ada sedikit perbedaan antara satu modul dengan yang lain, tetapi dari segi sintaks dan CPR-nya itu sama, tidak berbeda. Karena untuk memberikan kekasan ya, tentu saja Katolik tidak bisa disamakan dengan Kristen, Hindu, Buddha maupun Islam. Jadi setiap kementerian Ditjen pasti menyusun masing-masing. Tapi sintaksnya, sistematikanya semuanya sama ya. Isinya yang membedakan substansinya ya, minta maaf. Substansinya isinya tentu berbeda karena isi ajarannya juga pasti berbeda di sini. Nah, 3 modul ini ya, bobotnya 9 SKS yang harus Bapak Ibu dalami sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kementerian. Dalam hal ini Panitia Nasional PPG. Untuk batch 1,
Materi profesional diselesaikan atau diajarkan ya, didalami mulai tanggal 10 sampai 19 Maret. Untuk untuk pedagogi 20-30 Maret, dan kemudian pengembangan perangkat pembelajaran itu 2 sampai 11 April 2025. Kemudian apa isi modul PPG transformatif? Nah, setiap modul itu terdiri dari masing-masing 8 topik Bapak Ibu. Jadi satu modul pedagogi misalnya itu ada 8 topik. Ya, satu topik sekian puluh halaman gitu, beda-beda. Kalau dijumlahkan bisa ratusan halaman. Jadi setiap modul, baik modul profesional pedagogi maupun pengembangan perangkat pembelajaran itu ada 8 topik. Dengan satu topik itu satu pokok bahasan sendiri. Dan lalu mahasiswa itu terlebih dahulu dihimbau membaca pendahuluan di setiap modul yang ada. Jadi baca dulu pendahuluannya ya, pengantarnya, petunjuk yang ada di setiap modul. Lalu mahasiswa akan mempelajari setiap topik secara berurutan ya. Jadi mulai dari topik 1 dulu, topik 1 selesai, lanjut topik 2, begitu seterusnya sampai topik yang ke-8. Kemudian topik sudah disusun sedemikian rupa sesuai prinsip psikologis belajar supaya membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan. Jadi panitia sudah mengatur topik-topik tersebut supaya seragam sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan ya, kompetensi masa PPG. Satu topik didalami selama 1 hari secara mandiri. Jadi satu topik itu 1 hari. Kalau 8 topik berarti 8 hari, begitu ya. Maka PPG kali ini cukup ketat dalam hal waktu ya, karena satu topik 1 hari. Itu tidak main-main ya, membaca, mendalami topik, memahami konsep, teori dalam waktu 1 hari, termasuk nanti mengerjakan tugas, itu membutuhkan waktu, tenaga yang ekstra ya, pikiran yang ekstra, sehingga kita tidak boleh main-main dalam PPG kali ini transformatif. Meskipun orang bilang, PPG 49 hari itu dapat apa gitu ya. Tetapi dengan semakin dipadatkannya waktu, berarti tagihannya pun akan diminta akan semakin berat sebenarnya ya. Sehingga kita membutuhkan waktu atau konsentrasi yang serius dari kita. Tapi Bapak Ibu juga jangan takut ya, atau jangan berkecil hati. Wah, ini nanti saya berat setengah mati mengikuti PPG ya. Nikmati saja Bapak Ibu ya, karena semua sudah diatur oleh panitia nasional supaya PPG kali ini lebih cepat, lebih singkat, lebih memudahkan Bapak Ibu sehingga tidak terbebani seperti PPG kali lalu ya. Ini sudah disetting supaya PPG ini dapat berjalan dengan lancar sehingga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Yang penting di sini dibutuhkan adalah keseriusan dari Bapak Ibu ya, jangan disambil yang lain. Kalau disambil-sambil yang lain ini nanti bisa keteteran atau istilahnya ketinggalan gitu ya. Nah, apa isi setiap topik modul? Nah, setiap topik dalam modul yang ada 8 topik tadi, ini memiliki sistematika kurang lebih seperti ini, baik yang profesional, pedagogi, maupun pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama, definisi. Ya, definisi itu berkaitan tentang arti-arti, yang pengertian ya. Lalu, penjelasan konsep atau teori. Misalnya topik itu berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka akan diuraikan di situ tentang apa itu belajar diferensiasi, ya latar belakangnya, urgensi, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya dan sebagainya ya tentang konsep teori topik tersebut. Kemudian akan ada peran atau tugas guru atau urgensinya apa dalam pembelajaran di kelas begitu ya. Setelah itu kemudian sintaks atau tahapan, prosesnya, penerapannya itu bagaimana ya, tahapan-tahapannya dalam proses pembelajaran, misalnya sintaksnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian bagian selanjutnya adalah kontekstualisasi atau metakognisi ya. Penerapannya di kehidupan ya. Metakognisi itu berarti learning lesson ya, apa yang dipelajari dari materi ini, manfaatnya apa bagi kita ya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum semua tentang definisi, konsep, peran, tugas, kontekstualisasi, tahapan nanti akan disimpulkan. Kemudian nanti akan ada pendalaman materi ya. Dalam hal ini adalah pemahaman konsep atau keterampilan, bisa dalam bentuk tes tertulis ya, pilihan ganda, ataupun LKS ya, atau LKPD ya, lembar kerja mahasiswa. Lembar kerja mahasiswanya itu nanti akan disediakan oleh tim ya, tim penyusun modul. Jadi
Untuk pedagogi itu nanti biasanya dalam bentuk tes tertulis, pilihan ganda ya. Kalau yang pengembangan perangkat pembelajaran itu nanti dalam bentuk LKS ya atau lembar kerja mahasiswa. Nah, nanti silahkan dicermati ya, setiap topik beda-beda, setiap topik itu instruksinya tentu berbeda. Kemudian daftar pustaka ya, daftar pustaka di akhir topik ya, nanti ada daftar sumber utamanya ya, ada yang dalam bentuk buku referensi, jurnal. Kemudian selanjutnya adalah materi pengayaan. Itu terdiri bisa saja dalam bentuk video pembelajaran ya atau video materi ajar tambahan atau artikel-artikel yang relevan ya, artikel-artikel jurnal atau bahan-bahan bacaan yang relevan dengan topik tersebut itu sebagai pengayaan. Nah, itu adalah keseluruhan isi dalam setiap topik ya. Ini yang harus Bapak Ibu pelajari selama 1 hari. Ya, sudah ada bayangan ya kira-kira dalam 1 hari itu saya mempelajari apa. Jadi satu topik itu, di mana topik itu ada definisinya, ada konsep, kalau ada peran tugas guru, itu uraian semua ya. Sintaks tahapan, kontekstualisasi, kesimpulan. Jadi kita membaca modul, mendalami modul, belajar mandiri. Ya, kita refreshment di sini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah ya mendapatkan materi tentang ini, entah itu waktu kuliah S1 dulu ataupun waktu ikut diklat atau seminar-seminar. Nah, di sini Bapak Ibu hanya diajak untuk merefresh ingatan kita berkait tentang topik tersebut. Ya, jadi kita belajar lagi ya, namanya guru itu kan harus selalu merefleksikan keilmuannya, mendalami, mengembangkan keilmuannya. Jadi selalu belajar. Kemudian bagaimana metode pembelajaran modul? Satu modul diselesaikan dalam waktu 10 hari, di mana satu topik diselesaikan selama 1 hari, Bapak Ibu. Jadi hari 1 sampai 8 digunakan untuk pendalaman topik. Kan ada 8 topik ya tadi ya, satu modul 8 topik, maka hari 1 sampai 8 itu digunakan untuk pendalaman topik. Hari ke-9 tes akhir modul dan hari ke-10 remedial jika ada. Nah, itu maka kenapa satu modul 10 hari. Ingat, hari ke-9 adalah tes akhir modul untuk seluruh modul. Jadi, bukan untuk satu topik. Tes akhir modul itu untuk satu modul keseluruhan. Lalu, jika tidak lulus, nanti hari ke-10 itu akan mengikuti remedial. Semuanya disediakan melalui LMS yang sudah disediakan oleh Panitia Nasional. Pembelajaran dilakukan secara mandiri, full daring, menggunakan LMS yang disediakan setiap hari dengan waktu belajar dari pagi hingga malam hari sesuai kontrak kuliah yang disediakan oleh LPTK. Jadi Bapak Ibu harus concern ya, konsentrasi, fokus di sini. Karena pembelajarannya mandiri, tidak lagi dibimbing oleh dosen seperti dulu ada Vicon gitu ya. Jadi ikuti kontrak kuliah yang disediakan, disiplin dalam mengumpulkan tugas, mengerjakan, membaca modul ya, atau mengerjakan tes itu harus disiplin. Mahasiswa mendalami materi setiap topik dan mengerjakan tes serta tugas mandiri yang disediakan oleh LMS ya. Kemudian ketuntasan belajar setiap modul diukur dari pengerjaan tugas-tugas mandiri serta tes akhir modul dengan KKM 70. Jadi Bapak Ibu kalau nilainya nanti akumulasi nilai modulnya itu kurang dari 70, itu akan mengikuti remedial. Jadi tapi kalau 70 ke atas itu tuntas ya. Jadi nanti nilainya bisa dilihat di mana? Di LMS. Kalau sudah menyelesaikan tes akhir modul baru akan ketahuan nilai akumulasinya berapa. Ya, jadi mohon diperhatikan dengan baik. Nah, model pembelajaran setiap topik kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ingat ya, tadi kita mendalami modul itu per topik. Jadi hari pertama topik 1. Topik 1 nanti ketika Bapak Ibu klik, nanti akan di-download dulu ya materinya. Silakan dibaca. Sebelum dibaca nanti akan mengerjakan soal pretest dulu. Pretest ini adalah tes awal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu download atau di print atau langsung dibaca di laptop juga boleh. Baca topiknya, ya pahami dengan baik. Lalu kemudian nanti akan diminta untuk melakukan membuat resume. Resume itu meringkas, ya, meringkas isi topik yang dikerjakan langsung di LMS, ya. Resume tidak diketik di Word, lalu diupload PDF ya, tapi informasi yang saya dapat nanti Bapak Ibu langsung mengetiknya di LMS. Jadi supaya ada yang diingat itu langsung diketik, tidak sekedar copy paste ya, tidak bisa copy paste.
kemudian mengerjakan tugas terstruktur yang disediakan ya di LKS yang disediakan di LMS. Entah itu tugasnya apa, nanti silakan diikuti, dikerjakan dengan baik, diupload di LMS. Kemudian tes akhir modul itu pada hari ke-9 ya. Jadi untuk satu topik itu yaitu hanya pretest, pendalaman konsep, membuat resume, kemudian mengerjakan tugas terstruktur. Kalau ada ya. Kalau tidak biasanya berhenti pada resume topik saja. Tetapi kalau ada tugas terstruktur silakan dikerjakan. Nanti silakan dicermati instruksi yang ada di LMS. Kemudian tunggu nanti hari ke-9 itu tes akhir modul, kemudian hari ke-10 itu remedial atau pengayaan. Begitu alur atau urutan untuk setiap pendalaman materi, baik itu pedagogi, profesional maupun pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kita lihat contoh modul pedagogi ya, singkat saja. Nanti untuk modul-modul yang lain ada waktunya. Nah, ini saya tampilkan saja modul pedagogi untuk pendidikan agama Katolik ya. Ini masih draft ya, belum yang final. Yang final nanti akan Bapak Ibu bisa download di LMS. Jadi seperti ini ya, nanti ada pendahuluan, kemudian topik 1 ya, sesuai dengan sistematika yang saya sudah share tadi. Ada definisi sampai dengan kesimpulan, kemudian topik 2 sama ya, topik 3 sintaksnya sama atau sistematikanya sama, topik 4, topik 5, topik 6, topik 7, 8 ya, 8. Jadi ada 8 topik. Bapak Ibu nanti mendownloadnya di LMS itu bukan satu modul utuh ya, tetapi nanti per topik supaya Bapak Ibu fokus. Kalau downloadnya satu modul penuh gitu nanti Bapak Ibu pusing kok banyak sekali gitu ya. Jadi nanti di LMS itu hari pertama download akan dibuka aksesnya untuk topik 1 saja begitu ya. Lalu hari kedua nanti topik selanjutnya topik 2 dan seterusnya supaya berurutan tidak sekaligus. Nah, ini topik 2. Topik 2 berkaitan tentang pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi atau differentiation based learning. Ada definisi ya, ruang lingkupnya ya, terdiri dari isi, fungsi, ruang lingkup, kemudian konsep teori, ini berkaitan tentang teori-teori ya, nanti silakan dibaca, harus dibaca ya Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mendalami dengan baik, nanti pada saat uji pengetahuan akan kesulitan karena tidak memahami. Tapi kalau Bapak Ibu memahami materinya dengan baik, saya yakin nanti pada saat uji pengetahuan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik juga. Jadi harus dipahami dengan baik, jangan sekedar yang penting lulus atau yang penting tugasnya selesai, jangan. Supaya nanti pada saat uji pengetahuan Bapak Ibu tidak kesulitan. Ini ya, jadi seperti ini nanti ada LKS-nya juga ada ya, atau LKPD ya, LKPD, kemudian daftar pustaka, referensinya juga sudah ada. Nah, selesai lanjut topik 3. Begitu. Jadi nanti di LMS itu akan di-download per topik, bukan satu modul utuh. Ini gambaran saja untuk modul PPG. Oke, kita kembali. Lalu apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa ya? Yang pertama tentu perangkat, Bapak Ibu ya. Laptop ya, laptop karena semuanya berbasis daring ya, maka laptop itu harus yang baik. Jangan pakai notebook, kalau bisa pakai laptop yang layarnya di atas 12 in, mungkin 13, 14, 15 inch. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak Ibu kecenderungan nanti akan membaca modulnya di laptop kan, tidak mungkin kalau di print bisa ratusan halaman ya, bisa habis kertas 2 rem. Maka kalau layarnya kecil bagi kita yang kalau kita nyaman juga tidak apa-apa, tetapi saya rasa anak muda yang matanya normal pun kalau membaca di layar yang lebar pasti lebih nyaman kan untuk mata kita ya. Jadi silakan sediakan laptop yang baik begitu. Jadi saya sarankan untuk laptop memang yang layarnya minimal 13. Nah, layar 13. Kemudian Windows-nya bebas mau 10 atau 11, 32 atau 64 bit silakan. Prosesornya juga menyesuaikan, mau yang Celeron pun bisa ya. Tapi kalau bisa ya minimal Intel Core 357 ya, atau yang Ryzen 5, 6, 7 supaya lebih cepat aksesnya. Kalau yang laptop-laptop jadul itu biasanya loadingnya lama ya. Bikin emosi kalau kerja Bapak Ibu.
Kemudian baterainya normal ya, jangan harus cok terus. Kalau listrik padam nanti laptop mati ya, kasihan. Kemudian RAM-nya minimal 4 GB, syukur-syukur bisa lebih tinggi supaya aksesnya juga cepat. Kalau buka tab banyak atau buka multitask itu ya, sambil buka browser, buka apa namanya PDF reader dan aplikasi lain itu tidak lola, tidak lemot. Kalau RAM-nya kecil itu kan dia lemot kalau digunakan untuk multitask. Kemudian kapasitas harddisk kalau bisa di atas 20 GB, syukur-syukur harddisknya yang sudah tipe SSD bukan yang HDD. Tapi kalau yang HDD pun tidak masalah, tapi kalau SSD itu lebih bagus karena lebih kencang. Kenapa minimal 20 GB? Nah, nanti Bapak Ibu akan menginstal aplikasi aplikasi lain. Apalagi untuk UP nanti ya, itu akan ada Save Exam Browser misalnya. Kemudian gunakan browser itu disarankan Google Chrome atau Mozilla ya, tidak disarankan menggunakan notebook Chromebook. Nah, ini sangat tidak disarankan. Kalau ada yang di sekolah mendapatkan bantuan Chromebook, mohon tidak digunakan untuk PPG. Karena Chromebook itu sangat terbatas ya, sangat terbatas dan banyak aplikasi yang tidak support. Ya, apalagi nanti pada saat uji pengetahuan itu pasti aplikasi ujiannya tidak support. Menginstal PDF Reader dan aplikasi Zoom ya, audio dan mikrofon berfungsi dengan baik. Kemudian juga selain laptop, sediakan juga HP Android yang berfungsi dengan baik, yang baterainya tahan lama, penangkap sinyalnya juga masih kuat, stabil. Lalu sudah menginstal aplikasi Zoom dan WA dan Telegram di HP. HP untuk apa? Ya untuk komunikasi. Dan nanti pada saat uji pengetahuan itu digunakan untuk pengawasan ya. Zoom dengan pengawas ujian. Dan jangan lupa karena ini full daring, maka sediakan pulsa data yang mencukupi selama PPG berlangsung selama 49 hari itu. Pulsa data menjadi tanggung jawab masing-masing Bapak Ibu guru. Kalau ada yang memiliki langganan internet WiFi di rumah ya pakai internet itu, kalau di sekolahnya ada ya pakai di sekolah. Ya, saya rasa itu ya gambaran untuk saat ini khusus untuk pendalaman materi selama kurang lebih 30 hari ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu punya gambaran dulu ya, kira-kira pendalaman materi nanti itu seperti apa sih? Nah, untuk selanjutnya hal-hal lain terkait tentang UKIN, ya induksi, UKM PPG, itu nanti saya akan membuat video terpisah supaya Bapak Ibu tidak bingung ya. Sehingga ini fokus dulu karena ini yang sudah ada di depan mata nanti khusus untuk batch 1 dimulai tanggal 10 Maret. Ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu kira-kira nanti kuliah PPG model transformasi itu bagaimana ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di kolom komentar di bawah. Saya akan membalasnya, ataupun juga disampaikan ke layanan yang sudah disediakan oleh masing-masing LPTK ya, entah itu lewat media sosial, ataupun lewat email ya, ataupun grup-grup yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu nanti dapat mengikuti PPG dengan baik dan lancar. Saya ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.